Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Citra Arini Selastia dan Doni Gusmandri akan menampilkan video tentang region iklim di Indonesia. Silahkan ditonton dan disimak baik-baik ya. Pertama, faktor-faktor pembentuk iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu lintang bumi. Secara umum, Indonesia berada pada zona iklim tropis karena posisi lintangnya yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, persebaran daratan dan lautan. Bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembapan udara tinggi. Yang ketiga yaitu angin muson barat dan muson timur. Angin muson barat bertiup setiap bulan Oktober sampai April saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Hal ini menyebabkan tekanan udara tinggi di Asia dan tekanan udara rendah di Australia. Bertiuplah angin dari Asia ke Australia. Karena angin melalui Samudra Hindia, angin tersebut mengandung uap air banyak sehingga pada bulan Oktober sampai Maret di Indonesia terjadi musim penghujan. Dan angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai Oktober saat kedudukan semu matahari di sebelah belahan bumi utara. Akibatnya, tekanan udara di Asia rendah dan tekanan di udara di Australia tinggi. Angin dan massa udara. Indonesia mempunyai iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Faktor-faktor pembentuk iklim selanjutnya adalah ketinggian. Kondisi suhu udara di atas kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun dengan rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Suhu udara harian biasanya mencapai puncaknya sekitar jam 14-15, sedangkan suhu terendah biasanya sekitar jam 5-jam 6. Selain itu, rata-rata suhu harian dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Selanjutnya, ada pegunungan sebagai barier. Bisa dilihat dari geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia memiliki banyak pegunungan berapi. Gunung yang menjulang tinggi besar pengaruhnya atas penyebaran curah hujan dan suhu. Iklim dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Pegunungan menerima curah hujan lebih dari daerah daratan rendah karena suhu di atas gunung lebih rendah daripada suhu di permukaan laut. Faktor-faktor pembentuk iklim selanjutnya yaitu arus laut. Arus laut Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Arlindo adalah arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia lewat selat yang disebabkan oleh perbedaan tinggi paras laut antara kedua samudra tersebut. Faktor-faktor pembentuk iklim selanjutnya adalah hujan badai. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm per tahun, namun juga sangat bervariasi. Lebih dari 7.000 mm per tahun sampai sekitar 500 mm per tahun di daerah Palu dan Timur. Setiap 3-5 tahun sekali sering terjadi El Nino, yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya. Selanjutnya ada sinar matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Selanjutnya ada suhu. Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terdapat di udara. Kelembapan udara berpengaruh bagi pengendapan air di dalam udara yang bisa berbentuk awan, kabut, embun, serta hujan.
Iklim dan unsur-unsur geografis selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak yang disebabkan adanya perbedaan suhu pada suatu wilayah. Perbedaan suhu di bumi mengakibatkan perubahan tekanan udara dan menyebabkan terjadinya angin. Tekanan udara di suatu daerah akan naik jika suhunya rendah, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudera. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi terbawa angin dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan melepaskan kandungan airnya ketika mencapai titik jenuh. Iklim dan unsur-unsur geografi yang terakhir adalah awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara dari permukaan bumi yang naik akan menjadi dingin, sehingga menambah kelembapan udara. Udara akan mencapai titik jenuh dengan air dan menjadi awan ketika mencapai ketinggian tertentu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya, musim kemarau jumlah awan hanya sedikit, dan musim penghujan jumlah awan akan meningkat. Perubahan iklim secara global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer, aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar, terjadinya fenomena pemanasan global, terjadinya peristiwa efek rumah kaca, dan terjadinya El Nino dan La Nina. Hubungan iklim dengan pertanian, perumahan, peternakan, dan kehutanan. Dengan memperhatikan unsur-unsur iklim, kita dapat memperkirakan tanaman yang cocok dengan keadaan iklim di tempat tersebut, karena tanaman sebagai makhluk hidup tentunya ada interaksi dengan iklim. Oleh sebab itu, iklim sangat berpengaruh. Hubungan iklim dengan perumahan. Iklim memiliki banyak unsur di dalamnya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan. Iklim sangat berpengaruh bagi arsitektur suatu bangunan. Salah satunya adalah pengaruh iklim terhadap bahan. Hubungan iklim dengan peternakan. Iklim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peternakan. Variasi iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan udara, dan musim penghujan dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas hewan ternak, ketersediaan pakan, serta kondisi lingkungan tempat ternak tersebut tinggal. Perubahan iklim global juga dapat menyebabkan perubahan dalam pola cuaca dan musim, yang berdampak pada sistem peternakan dan keberlanjutan pertanian. Hubungan iklim dengan kehutanan. Hubungan iklim dengan kehutanan antara lain yang pertama, hutan menjaga iklim. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Melalui proses fotosintesis, hutan menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranspirasi. Yang kedua, sebagai paru-paru dunia. Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia karena mampu untuk menghasilkan oksigen. Melalui proses fotosintesis, hutan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen bagi kehidupan semua makhluk di planet bumi. Yang ketiga, mengatasi pemanasan global. Hutan dapat menyerap CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Yang terakhir, konservasi tanah. Hutan juga memiliki peran penting dalam konservasi tanah. Sistem akar pohon yang kuat dapat membantu menjaga kestabilan dan kepadatan tanah sehingga mencegah terjadinya erosi akibat air dan angin.